Halo, selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Salam sehat buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Walaupun sampai saat ini pembelajaran kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, namun ibu yakin semangat anak-anak ibu tidak pernah berkurang. Anak-anak ibu, hari ini Rabu 28 April 2021 kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak ibu, materi kita pada pagi hari ini mengenai teks drama. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini mengenai teks drama. Namun sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam lagi mengenai materi kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dari Dialah kita memperoleh keselamatan, memperoleh kekuatan hingga saat ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Namun anak-anak ibu, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita bernyanyi dengan penuh semangat. Anak-anak ibu bisa mengikutinya dari rumah. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang memberikan kita napas kehidupan. Saat ini anak-anak ibu, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji, kemuliaan, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat segala penyelenggaraan kasih-Mu, buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami. Berkatilah kami, berkati anak didik kami yang saat ini mengikuti pembelajaran dari rumah. Berkati juga orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini Tuhan sedang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Guru yang saat ini Tuhan melaksanakan pembelajaran.
Kiranya apapun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk menyapa anak didik kami, untuk menyampaikan materi kepada anak didik kami, biarlah Tuhan selalu memberkatinya. Tak henti-hentinya juga Tuhan kami berdoa buat Bapak dan Ibu pengurus yayasan kami, Yayasan Don Bosco Kam. Kiranya Engkau Tuhan selalu membimbing dan menyertai mereka, seluruh pengurus yayasan dan juga seluruh staf pegawai yang ada di sana ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berikan kesehatan dan keselamatan. Tuhan, kami juga selalu berdoa kepadamu buat sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Don Bosco Kam yang saat ini Tuhan masih menerima ataupun melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu hati orang tua dan juga masyarakat ya Tuhan, agar berkenan mendaftarkan anak-anak mereka untuk kami didik, kami bimbing, kami bina ya Tuhan di sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Don Bosco Kam ini. Biarlah pada akhirnya nanti tahun ajaran baru ya Tuhan, kami semua bisa bersuka cita. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berkenanlah untuk mengabulkannya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai teks drama. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita pada pagi hari ini mengenai teks drama, terlebih dahulu di sini Ibu akan menjabarkan KD kita. Nah, KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 315. KD 315 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama, baik itu yang tradisional ataupun modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Itulah KD kita pada pagi hari ini. Kemudian, apa tujuan pembelajaran kita dari KD kita pada pagi hari ini? Tadi KD kita adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama, baik itu yang tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas ataupun naskah. Maka tujuan pembelajaran kita ada 3. Sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian drama. Yang kedua, memahami ciri-ciri drama. Dan yang ketiga, memahami struktur drama. Jadi anak-anak Ibu, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan membahas satu persatu berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuannya tadi ada 3. Yang pertama, memahami pengertian drama. Yang kedua, memahami ciri-ciri drama. Dan yang ketiga, memahami struktur drama. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik. Yang pertama, pengertian drama. Mungkin bagi anak-anak Ibu, kata drama ini bukan kata yang baru lagi. Ya, sudah sering kita dengarkan. Atau Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Siapa di sini anak-anak Ibu yang sudah pernah membaca naskah drama? Ayo, anak-anak Ibu kelas 8. Siapa yang sudah pernah membaca naskah drama? Iya, bagus sekali. Katanya si Sarah tadi sudah pernah. Nah, atau di antara anak-anak Ibu, siapa yang sudah pernah bermain drama? Ayo. Iya, Randy mengatakan, saya Bu sudah pernah. Ya. Nah, pada saat kapan? Oh iya, sebelum COVID Bu.
Ya, pada saat perayaan Natal di gereja, saya pernah ikut ya bermain dalam drama. Oke, baik. Berarti kalau seperti itu kan anak-anak ibu tidak asing lagi bagi kalian mengenai drama gitu. Ya, sudah sering didengarkan. Bahkan tadi di antara teman kita sudah ada yang pernah membaca naskah drama. Bahkan sudah ada yang pernah bermain drama. Randy tadi mengatakan, Bu, sebelum COVID-19, ya pada saat perayaan Natal, kami loh Bu mengadakan Natal gitu. Ya, jadi di situ ada kegiatan drama dari muda-mudi seperti itu ya kan. Nah, baik anak-anak ibu, drama itu sesungguhnya yaitu salah satu bentuk karya sastra yang menggambarkan atau mengilustrasikan kehidupan dengan menyampaikan konflik melalui dialog yang diproyeksikan dengan menggunakan percakapan dan aksi pada pentas di hadapan penonton. Jadi intinya di sini anak-anak ibu, kalau dalam drama itu jelas ada tokohnya, ada konfliknya, ya. Kalau itu dimainkan di atas pentas, harus ada penontonnya. Itulah inti dari pengertian drama ini anak-anak ibu. Sekali lagi tadi, bahwa drama itu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menggambarkan atau mengilustrasikan kehidupan. Makanya anak-anak ibu, ketika kita membaca naskah drama atau mungkin ketika kita menonton pementasan drama, banyak isi dramanya itu menyangkut kehidupan. Ya, naskah-naskah ataupun kisah-kisah ataupun cerita dalam drama itu banyak itu menyangkut kisah-kisah kehidupan. Bahkan ada yang sama atau mirip dengan kehidupan yang kita alami sehari-hari. Ya. Nah, jadi di sana bahwa drama itu ya menggambarkan atau mengilustrasikan, menceritakan kehidupan ya dengan menyampaikan konflik. Konflik berarti di sana ada permasalahan ya melalui dialog. Di sana ada dialog, percakapan. Dan tentu kalau sudah ada dialog atau percakapan itu, yang melakukan itu tidak mungkin lagi satu orang. Ya kan anak-anak ibu? Ya, tidak mungkin Ibu Malau berdialog tapi hanya satu orang seperti itu. Ya, percakapan berarti kan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, yang diproyeksikan dengan menggunakan percakapan dan aksi. Berarti kalau itu nanti kita pentaskan ada aksi, ada action. Ya. Kita mainkan di mana? Di atas pentas ataupun panggung dan disaksikan oleh penonton. Ya. Tidak mungkin kita di sini bermain drama tanpa ada penonton seperti itu ya, Nak ya. Nah, jadi dari sini kamu sudah bisa membayangkan drama itu seperti apa loh. Ya, tadi itu menceritakan kehidupan. Ibu tadi mengatakan banyak itu mengangkat kisah-kisah kehidupan ya, bahkan hampir sama atau bahkan sama dengan kehidupan yang kita alami. Misal COVID-19 ini bisa kita angkat menjadi satu tema drama kita. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Bu, nanti siapa yang meninggal, Bu? Oke, tidak usah kita buat yang meninggal, ya kan? Tetapi bagaimana kehidupan kita yang menurut ibu itu berubah total, ya, dengan adanya COVID-19 ini. Bagaimana kehidupan kita itu harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Yang biasanya itu kita tidak mencuci tangan apabila kita baru bepergian gitu kan, atau kita tidak menggunakan yang namanya masker ya apabila kita bepergian keluar rumah. Tetapi sepertinya sekarang ini masker ini sudah menjadi kebutuhan pokok atau kalau dalam bidang ekonomi kalian katakan itu kebutuhan primer ya primer, kebutuhan utama, pokok seperti itu. Nah, jadi kemana-mana kayaknya kita kalau tidak menggunakan masker ini seperti ada yang kurang seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa
menyesuaikan itu kita bisa mengangkat tema COVID-19 itu menjadi tema dan kita susun menjadi satu drama nanti seperti itu. Ya. Bagaimana kita bisa yang selama ini kan kebiasaan kita kalau kebiasaan orang timur itu kalau bertemu satu dengan yang lain itu budaya kita itu salaman. Tetapi dengan adanya COVID ini, salaman itu kita ganti menggunakan salam sehat seperti itu, ya kan? Nah, ini bisa anak-anak ibu kita angkat menjadi satu teks drama. Ini kan menyangkut kehidupan kita, bahkan kita sendiri yang mengalaminya seperti itu. Lalu nanti di sana ada dialog, ya, ataupun percakapan. Lalu ya jelasnya ada aksi. Kalau ini kita mainkan di atas pentas, jelas harus kita ada aksi. Misalnya bagaimana kita bisa menyesuaikan mimik wajah juga ya nak. Ya, pada saat kita marah misalnya, ya kan, tidak mungkin ya dialognya itu marah, tetapi mimik wajahnya di situ senyum, ya kan? Nah, atau ya kan dia lagi senang di sini, tapi wajahnya cemberut, ya kan? Nah, seperti itu dia. Ya, anak-anak ibu paham? Ya. Nah, dan jelasnya apabila itu kita pentaskan, ya harus ada penonton. Karena penonton itulah yang memberikan penilaian terhadap aksi ataupun penampilan kita. Jadi bagaimana anak-anak ibu? Sudah paham? Sudah dapat gambaran kira-kira apa itu drama? Dari penjelasan ibu sudah bisa nggak dibayangkan gitu? Ya, drama itu seperti apa gitu loh? Sudah bisa? Oke, paten anak-anak ibu ya. Sudah bisa dibayangkan kira-kira seperti ini. Drama itu ada naskahnya, ya kan? Menggambarkan kisah kehidupan. Ya, ada dialognya atau percakapannya, ada aksinya, dimainkan di atas pentas atau panggung dan juga ada penontonnya. Sudah dapat gambaran atau tidak? Bagus. Baik. Itulah pengertian drama. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri drama. Nah, seperti teks-teks yang lain, ya teks persuasi, teks ulasan, teks puisi, teks berita, ya kan? Masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sama halnya dengan drama. Ada ciri-cirinya, ya seperti teks-teks yang lain. Nah, yang pertama, dalam drama itu harus ada konflik. Harus ada konflik ataupun permasalahan. Jadi di dalam sebuah drama itu harus ada konflik, harus ada permasalahan. Ya, konflik di sini bukan harus berantem adu jotos seperti itu, bukan, ya. Konflik atau permasalahan. Nah, yang kedua harus ada aksi. Ya, aksi seperti itu ya kan. Dari aksi ini nanti muncullah reaksi. Reaksi dari siapa? Reaksi dari pembaca, reaksi dari penonton. Yang aksi itu siapa? Ya kita dong pemainnya. Kan seperti itu anak-anak ibu ya. Ya. Jadi dalam drama itu harus ada aksinya, ya kan? Bagaimana kita berakting, beraksi seperti itu ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya kita tuh marah, ya kan? Senyum, ya. Jadi perlu diingat anak-anak ibu, semakin bagus kamu berakting, ya kan? Semakin senang, ya penontonnya. Atau semakin bisa kamu membuat reaksi penonton itu misalnya ya marah, menangis, disitulah yang dikatakan aksi atau aktingmu itu berhasil. Artinya seperti ini anak-anak ibu. Pernah nggak anak-anak ibu menonton drama gitu atau menonton ya kita katakanlah nonton sinetron gitu kan? Nah di sana juga kan ada aksi ya. Nah ada acting ya gitu. Pernah nggak anak-anak ibu marah gitu terhadap satu pemainnya gitu? Aduh, ya. Nah, pernah nggak sampai mau dilempar tuh televisinya? Langsung seru anak-anak ibu menjawab. Pernah bu, udah sampai mau lempar TV. Ya? Atau sebaliknya, pernah nggak anak-anak ibu sampai menangis tuh sedih?
ya, tanpa terasa ya kan, sampai meleleh-meleleh tuh air mata keluar. Ya, aduh sedih kali ya, kok disiksa kali dia ya, sedih kali aku nggak kuat melihatnya. Pernah nggak sampai seperti itu? Nah, pernah juga. Nah, semakin kita bisa membuat penonton seperti itu, ya ada reaksi yang mereka munculkan dengan melihat aksi kita, baik itu marah, baik itu sedih, baik itu tertawa. Disitulah seorang pemain drama dikatakan aksi atau actionnya itu berhasil. Seperti itu Diana. Jadi ketika nanti anak-anak ibu bermain drama, kamu memerankan misalnya anak yang jahat, bisa kamu membuat orang itu marah, berarti acting kamu berhasil. Atau kamu anak yang disiksa, bisa membuat orang itu menangis, ya berarti actingmu berhasil. Atau bisa membuat orang tertawa, ya actingmu berhasil. Seperti itu anak-anak ibu ya. Nah, yang berikutnya harus dilakonkan. Oke, dilakonkan artinya dimainkan, diperankan. Nah, ini tadi kan dipentaskan dia, kan? Seperti itu. Harus dilakonkan. Ya, dilakonkan. Jadi drama itu harus dilakonkan, nak. Ya, harus dipraktekkan seperti itu. Ya, andaikan ini kita tatap muka, udah seru nih kita. Kenapa katakan seru? Wah, muncullah acting dari anak-anak ibu semuanya. Ya, kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok, ya. Nah, kita buat itu teks dramanya. Nah, di sini muncullah acting kamu. Karena ibu yakin semua anak-anak ibu kelas 8 pintar acting ini. Ya kan? Nah, actingnya yang bagus-bagus. Nah, yang berikutnya, durasi atau waktu pementasan drama itu paling lama 3 jam. Sepanjang apapun naskah yang kamu buat, ya, kalau itu dipentaskan, durasinya itu dibatasi paling lama 3 jam. Ya. Karena kan kalau drama itu kan tidak seperti sinetron, itu beberapa episode, ya kan. Nah, jadi waktu pementasannya itu paling lama 3 jam. Oke, anak-anak ibu. Nah, karena kalau sudah lewat 3 jam bukan drama lagi namanya itu. Sudah sinetron, bisa berhari-hari, bertahun-tahun bahkan, ya kan. Nah, berikutnya, tidak ada pengulangan adegan. Nah, karena ini kan ceritanya sampai selesai gitu loh. Jadi tidak ada adegan-adegan yang diulang gitu. Jadi kita harus mengikutinya dari awal, pertengahan hingga akhir seperti itu. Nah, kalau kita mau menonton drama, karena tidak bukan berarti kalau kita nanti itu datangnya di pertengahan ya diulang lagi adegan yang di awal pada babak pertama, tidak. Ya, karena kan ceritanya bertahap sampai habis seperti itu. Nah, itu maksud tidak ada pengulangan adegan. Nah, yang berikutnya harus ada naskah ataupun teks. Nah, jadi dari naskah ini nanti kan kita baca. Ya, kita baca nanti. Kan mungkin muncul pertanyaan dari anak-anak ibu ya. Bu, kenapa itu Bu? Kalau dalam drama itu kan misalnya dibuat dia keluar. Ya, dalam teksnya dituliskan seperti itu Ibu. Dia keluar, tapi dalam kurung sambil menangis. Nah, artinya anak-anak ibu, kalau kamu baca jangan kamu buat itu dia keluar sambil menangis. Nah, kalau teks dramanya itu dibaca, ya jangan dibaca yang dalam kurung itu. Karena apa? Yang dalam kurung itu seperti itulah yang mau dilakonkannya nanti. Mengerti ya? Paham ya anak-anak ibu ya? Nah, jadi kalau dibaca teks drama itu, anak-anak ibu kan misalnya itu kan dia keluar, tapi dalam kurung itu kan ada dibuat dia keluar dalam kurung sambil menangis. Nah, kalau kita membaca naskahnya itu, jangan kamu bacakan lagi sambil menangis itu. Yang di dalam kurung itu jangan. Artinya yang di dalam kurung itu untuk membantu para pemain untuk membuat seperti itulah actingnya yang mau dilakukan. Paham anak-anak ibu? Ya, bagus. Ada konflik, ada aksi, ada lakon. Ya, harus dilakonkan. Pementasan paling lama 3 jam. Tidak ada pengulangan adegan dan harus ada naskah ataupun teks. Itulah ciri-ciri drama. Paham? Iya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Struktur. Nah,
Struktur drama itu ada 3. Ada prolog, ada dialog, ada epilog. Nah, sekali lagi, struktur teks drama itu ada 3. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Mari kita bahas satu persatu. Prolog. Ini struktur yang pertama. Prolog adalah adegan singkat yang disampaikan pada awal pertunjukan. Prolog disebut juga sebagai pengantar atau pembuka atau gambaran umum dalam sebuah drama. Gambaran umum yang disampaikan dapat berupa latar belakang diadakannya pementasan, sinopsis drama, atau sekedar pancingan kepada penonton untuk menyambut pementasan. Baik anak-anak ibu, sederhananya seperti ini ya. Prolog itu adalah pengantar. Nah, kalau kamu pernah menyaksikan pementasan drama, kan ada itu yang misalnya dipanggil para pemain-pemainnya, kan dipanggil para pemain. Nah, jadi seperti ini. Misalnya, inilah dia pementasan drama dari kelas 8 siswa SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Ya, yang berjudul COVID-19, ya kan? Nah, dengan pemain, ya kan? Sarah sebagai ibu. Maka nanti ada diucapkannya di situ kan, kamu jangan ribut. Pindah ke samping, bergeser, ya kan? Hendrik sebagai paman, jangan begitu nak. Nah, geser lagi. Dan sampai dipanggil semua itu para pemain. Dan di sana itu kan mereka itu masih awalnya saja, misalnya seperti Sarah sebagai ibu, jangan begitu nak. Dan itu nanti pasti dalam pementasan itu, untuk pementasan lengkapnya itu pasti ada diucapkannya. Nah, dan di sana diucapkan dan sudah ditunjukkan dia aktingnya. Nah, kan itulah yang tadi Ibu katakan memancing, ya kan? Kan maka penonton kan langsung penasaran tuh, kayaknya bagus itu. Penasaranlah dia untuk menyaksikan sampai akhir drama nanti. Itulah yang dikatakan sebagai prolog. Jadi kan dengan para pemain kan dipanggil itu, yang manggil itu kan ya panggillah satu-satu. Nah, Sarah sebagai ibu, muncullah dia kan, si Sarah ini kan masih di belakang layar ini semua, ya kan? Jangan begitu nak. Nah, di situ kan sudah dikeluarkan dua aktingnya gitu, tapi itu masih bagian awalnya, masih hanya di situ aja dialognya gitu loh, nggak dikeluarkan, dia masih semua dialognya itu ya, baru bergeser muncul lagi pemain yang lain. Nah, dan itu kan sudah mengundang, memancing ya kan penonton untuk menyambut pementasan. Mereka kan penasaran, itu kayaknya bagus itu aktingnya itu, penasaran dia untuk menonton. Jadi intinya bahwa prolog itu adalah bagian pengantar, dan sering juga dikatakan prolog itu adalah bagian pengantar yang memperkenalkan para pemain. Tetapi di sana pemainnya itu sudah mengucapkan beberapa dialog dengan akting masing-masing. Yang tujuannya tadi adalah untuk menyambut atau memancing ya perasaan penonton, seperti itu anak-anak ibu. Baik, yang berikutnya kita lihat contohnya. Nah, inilah contoh dari prolog, bagian pengantar. Sari sendirian di rumahnya. Sejak sore suami dan anaknya pergi dari rumah. Mereka pamit rapat kelompok tani di rumah Pak Lurah. Sari mondar-mandir di ruang tengahnya, menanti dua orang itu dengan cemas. Ia tahu ada yang tidak beres akhir-akhir ini. Ia dengar dari tetangga truk berdatangan ke desa sebelah di malam hari ketika semua warga desa sudah terlelap. Nah, sampai di situ tidak dilanjutkan. Nah, ini kan membuat kita penasaran. Untuk apa truk itu datang? Tapi di sini kan belum dijelaskan. Ya.
Sari sendirian di rumahnya. Sejak sore suami dan anaknya pergi dari rumah. Mereka pamit rapat kelompok tani di rumah Pak Lurah. Sari mondar-mandir di ruang tengahnya menanti dua orang itu dengan cemas. Karena ia tahu ya belakangan ini ada yang tidak beres. Ia dengar dari tetangganya truk berdatangan ke desa sebelah di malam hari ketika semua warga desa sudah terlelap. Nah ini kan membuat kita penasaran untuk melihat selanjutnya. Seandainya ini diapakan kena diperankan kan, nah, mungkin ya sini ada 3 orang dulu, ada si Sari, ada suaminya, lalu ada anaknya. Maka itu mereka kan adu acting, ya. Dalam hal ini suami dan anaknya pamitan lah sama si Sari, ya. Mungkin Bu, ayah dan anak pamit dulu ya, ada rapat kelompok tani di rumah Pak Lurah. Ya. Mungkin dialog berikutnya, iya nak, iya ya, hati-hati. Nah, tetapi di sini akan ditunjukkan lagi untuk selanjutnya si Sari itu mondar-mandir. Dia penasaran, menunggu kemana orang itu kok belum kunjung datang, kan seperti itu. Tapi kan masih sampai di situ belum dikatakan mengapa truk-truk itu datang dan apa cerita selanjutnya. Maka itu kan memancing apa penonton ya untuk menyaksikan berikutnya itu apa, seperti itu anak-anak ibu. Ya, itulah contoh dari prolog. Baik, yang berikutnya struktur yang kedua. Nah, ini dia, dialog. Ya, dialog. Dialog adalah bagian percakapan dalam pementasan sebuah drama. Percakapan ini dilakukan oleh 2 tokoh atau lebih dalam pementasan drama. Ya namanya dialog. Jadi dalam drama itu kan ada dialog. Ya kan? Ya, ada dialog. Ya. Atau mungkin muncul pertanyaan, Bu, pernah saya menyaksikan drama ya, di situ tidak ada suara seperti itu. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi, Ibu jelaskan lagi jenis-jenis drama. Itu pantomim, nah, memang ada. Tapi di situ bukan tidak ada dialog. Ya, ada dialognya tetapi hanya tidak mengeluarkan suara seperti itu. Nanti di jenis-jenis drama akan kita bahas. Nah, dialog adalah bagian percakapan dalam pementasan sebuah drama. Percakapan ini dilakukan oleh 2 tokoh atau lebih dalam pementasan drama. Jadi kan dalam drama itu ada dialog-dialognya seperti itu, ya. Baik. Nah, kita lihat contoh dialognya. Sari. Ya, siapa ya? Lalu muncul si Ramli. Ini Ramli, Bu. Nah, Sari segera membuka pintu dan mendapati perut anaknya berlumuran darah. Sari segera mendekapnya. Lalu dia berkata lagi, "Astaga Ramli, kamu kenapa nak? Mana ayahmu nak? Siapa yang bikin begini nak?" Ramli, "Bu, ibu tenang dulu. Ibu segera pergi dari desa ini. Ibu pergi saja ke rumah paman sekarang. Truk-truk itu sekarang ada di desa kita. Mereka bawa bedil dan pentungan. Ibu jangan sampai tertangkap. Kalau ada yang bertanya, sebut saja nama paman." Ya kan? Nah, di sana kan ada percakapan, dialog antara si Sari dengan si Ramli. Si Ramli itu adalah anaknya. Terjadi dialog, ya kan? Ya, mungkin ketika diketok. Maka si Sari menjawab, "Ya, siapa ya? Ini Ramli, Bu." Nah, lalu ketika dia melihat anaknya berlumuran darah, "Astaga Ramli, kamu kenapa nak? Mana ayahmu nak? Siapa yang buat kamu begini nak?" Lalu si Ramli menjawab, "Bu, ibu tenang dulu." Nah, kan terjadi dialog di sana. Seperti itulah kira-kira dialog dalam drama. Baik, paham anak-anak ibu ya? Nah, yang berikutnya, struktur yang ketiga, epilog. Kalau prolog tadi adalah pengantar, epilog adalah bagian penutup. Nah, epilog adalah bagian akhir dari pementasan sebuah drama. Epilog pada umumnya berisi amanat sama dengan pesan, atau kesimpulan
dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita drama tersebut. Fungsi dari epilog yaitu menyampaikan inti dari cerita, hikmah atau komentar atas cerita yang baru saja disajikan. Ya. Epilog itu adalah bagian penutup, bagian akhir. Dan di sini para penonton bisa memberikan penilaian, baik itu penilaian terhadap semua pemain ataupun penilaian terhadap naskah drama yang dipentaskan. Ya. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Baik, anak-anak Ibu, kita lihat contohnya. Malam itu merupakan malam terakhir Sari bertemu dengan anaknya. Suaminya juga tidak pernah kembali. Tidak ada yang menyusulnya. Berhari-hari ia mencoba mencari tahu, tetapi semua orang berpura-pura tidak tahu. Semua orang memendam luka. Luka lama yang bila diungkapkan hanya akan membuat luka yang baru. Puluhan tahun berikutnya, Sari tahu bahwa anak dan suaminya dibuang di Sungai Musi setelah dipukuli, disayat, dan dicekik. Nah, inilah akhir dari cerita drama tersebut. Ya kan? Tadi pada bagian dialog kan hanya cuplikannya saja sedikit Ibu buat, itu hanya contoh dialognya. Ya, ini pada bagian epilognya, ya kan, inilah bagian akhir. Suami dan anaknya sudah dibunuh, ya, dan dibuang di Sungai Musi. Ya. Lalu tadi Bu mengatakan, Bu, ada pelajaran yang diambil dari epilog itu. Ya, di sini ada makna tersiratnya. Ya. Memang dalam sebuah drama itu ada makna tersirat atau pelajaran yang tersirat atau tersurat. Kalau tersurat nyata, maka dari itu, ya kan, para penonton diharapkan janganlah berbuat seperti ini kalau Anda tidak mau tertimpa seperti ini. Tetapi di sini dibuat secara tersirat. Kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Mereka melakukan itu karena ada dendam, ya. Luka yang sudah lama. Ya kan, ada dendam, ada motif-motif tertentu di sana. Seperti itu dia. Jadi ada 3 struktur teks drama. Yang pertama tadi adalah prolog ataupun pengantar. Yang kedua itu dialog, dan yang ketiga itu adalah epilog ataupun bagian akhir. Baik, anak-anak Ibu, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan pantun, kita simpulkan dulu pembelajaran kita. Ingat, tadi tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama tadi itu, sesudah pembelajaran, kamu diharapkan mampu memahami pengertian drama. Yang kedua, memahami ciri-ciri drama. Dan yang ketiga, memahami memahami struktur drama. Maaf. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Karena ingat, tujuan pembelajaran kita tadi ada 3. Nah, ayo sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak Ibu. Nah, yang pertama tadi apa itu drama? Yo, anak-anak Ibu. Iya, drama itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan ataupun menggambarkan atau mengilustrasikan kisah kehidupan, ya, yang dilakonkan atau diperankan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Nah, jadi tadi dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam drama itu ada menggambarkan kisah kehidupan, dilakonkan di atas pentas, ada juga dialognya, ada penontonnya. Lalu ciri-ciri drama, apa itu anak-anak Ibu? Yo, iya, harus ada konflik, harus dilakonkan, durasi pementasan tidak lebih dari 3 jam.
harus ada aksi. Dan yang ketiga, tadi struktur. Struktur teks drama tadi ada berapa? Iya, bagus sekali, ada 3. Yang pertama itu ada prolog. Prolog sama dengan pengantar atau pembuka dalam sebuah drama. Lalu yang kedua ada dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh. Dan yang ketiga ada epilog. Epilog adalah bagian penutup dan di sana nanti ada kesimpulan dan juga nilai yang dapat kita ambil. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai drama. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa diterima, bisa dipahami anak-anak Ibu. Baik, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan pantun. Semoga pantun ini juga bisa memberikan motivasi yang lebih lagi sama kamu. Hujan berhenti, angin berhembus, terang kembali langit biru. Jangan suka malas-malas kalau ada tugas dari guru. Pisau sembilu banyak gunanya untuk mengiris daging domba. Hati ibu selalu merasa bahagia kalau bisa menyapa Anda. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ingat pesan ibu, lakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan di bawah air mengalir. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, menggunakan masker apabila bepergian keluar rumah. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan semoga COVID-19 segera berlalu. Sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah secara langsung dapat kita laksanakan. Demikian, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sehat buat kita semuanya.